Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono. Jadi kali ini saya akan membahas hal yang cukup ringan ya, yaitu tentang kodam dan tuah, terutama yang terdapat pada pusaka-pusaka berukuran kecil atau berukuran jimatan seperti ini. Nah, selain saya yang membahas tentang yang pusaka jimatan, itu juga ada jimatan yang bukan dari tempat lipat ya, tapi dari cetakan, Nah, ini kita tunjukkan satu persatu ya, bedanya yang cetakan sama tidak. Nanti itu terus biasanya isinya pusaka-pusaka tersebut itu apa? Tuah apa kodam? Apa bisa tuah juga bisa kodam? Nanti kita bahas secara santai. Nah, untuk yang pertama ini tombak ya, tombak berukuran jimatan. Tapi ini pembuatannya tetap dengan teknik tempa lipat, kalau teman-teman perhatikan. Jadi ini bukan sekedar lemparan besi yang dibentuk ya, tapi ini di tempat lipat, dilipat. Sama seperti pembuatan pusaka tombak yang berukuran normal, cuman ini ukurannya lebih kecil. Kalau ini kebetulan memang sudah rusak ya, bagian atasnya patah. Jadi termasuk pusaka ukuran jimatan. Terus yang ini sama ya, ini juga tombak ya, ini berukuran jimatan juga, berukuran jimatan. Terus yang satu ini juga, ini lot 3 jangkung, berukuran jimatan, bukan jimatan. Nah, kalau teman perhatikan yang ini terbentuk ya, dari polanya kelihatan ya, ini pamornya miring atau buntel mayit ya, pamor buntel mayit. Kalau yang ronpre ini sama, sebenarnya ini buntel mayit, cuman memang usianya sudah terlalu tua. Kalau yang ini buntel mayit juga, ronpre jimatan. Kalau ini yang paling muda, ini pamor melati rinonce. Jadi walaupun kecil, ini memang bisa terbentuk ya pamor melati. Jadi teman-teman bisa bayangin ya. Jadi walaupun kecil ini bikinnya itu sangat rumit. Jadi beda ya dengan kayak yang ini ya, yang cetakan ini. Jadi yang ini semar ya, tapi ini cetakan. Sama ini bunga wijaya kusuma, tapi ini juga cetakan. Nah, biasanya yang sering ibaratnya dijual ya, mungkin teman-teman yang bukan jimatan itu yang dari kuningan seperti ini. Kenapa seperti itu? Kenapa banyaknya seperti ini? Ini nanti hubungannya dengan kodam tadi itu ya. Yang pertama, karena ini bikinnya mudah. Jadi modalnya kalau mau jimatan berupa kuningan itu modalnya murah. Tinggal beli yang kosongan. Misalnya kalau di Surabaya di Pasar Turi banyak ya. Jadi segini paling di bawah 10.000, satu itu di bawah 10.000. Nanti tinggal diisi kodam gitu loh. Nah, saya tak jelaskan kodam sendiri itu apa sih? Terus apa bedanya dengan ibaratnya yang tuah pada tempat lipat ini ya, Walaupun pusaka jimatan hasil tempat lipat ini juga bisa diisi kodam gitu. Kalau tempat lipat memang ibaratnya powernya ini berasal dari tuah atau yoni ya. Tuah atau yoni itu berkah dari Yang Maha Kuasa ya, yang berada pada sebuah pusaka yang berasal dari doa dan permohonan sang empu kepada Sang Maha Kuasa pada saat si empu tersebut membuat pusaka tersebut. Jadi sebelum membuat pun dia sudah berdoa. Ketika menempa pun dia juga terus berdoa. Sampai finishing pun, sampai penyepuhan pun juga ada
doanya gitu loh. Nah itu tuahnya kekuatannya berasal dari situ. Dan cuma kadang-kadang orang kan mungkin nggak tahu ini fungsinya apa, jadi biar terlihat sakti sesuai diinginkan kadang ditambahin kodam. Nah sekarang kalau kodam sendiri ya, kodam. Kalau yang ini wes sudah jelas isinya kodam. Kalau ada powernya sudah jelas isinya kodam. Jadi bukan tuah ya, karena ini memang cetakan rata-rata. Nah kodam sendiri itu, kodam istilah saya dulu sudah jelaskan, pernah jelaskan ya. Itu sebenarnya dari istilah bahasa Arab ya, kodam. Kodam itu artinya pembantu atau pelayan. Kalau di Arab sana ya bisa berupa manusia ya, kayak pembantu rumah tangga, penjaga itu kodam, berupa manusia gitu loh. Jadi nggak melulu makhluk halus, tapi kalau di sini, di Jawa sini, kalau kita ngomong kodam, itu artinya pelayan atau penjaga atau perewangan yang berasal dari bangsa halus, yaitu bangsa jin. Nah itu kodam, jadi bedanya dengan tua itu ya. Jadi kalau kodam itu dimasukkan, dan teman-teman mungkin bertanya-tanya gitu, loh, cara masukkannya gimana? Sebenarnya caranya mudah sebenarnya. Tapi saya nggak akan tunjukkan doanya ya, nggak akan saya tunjukkan. Tapi tak berikan clue-nya. Jadi kalau teman-teman punya kenalan yang ibaratnya menekuni budaya Jawa, atau kalau tidak ya, paling enggak dia tahu cara membakar dupa, itu biasanya dia juga tahu cara memasukkan kodam ke sebuah benda. Jadi nggak cuma di bentuk jembatan gini aja, bahkan di batu akik pun dia juga bisa dimasukkan. Bahkan di yang pusaka yang tempat lipat pun juga bisa dimasukkan. Jadi dalam budaya Jawa ya, ketika kita mau membakar kemenyan atau dupa, kemenyan atau dupa, itu ada doanya. Entah itu cuma untuk wangi-wangian aja, atau untuk sesuguhan, atau yang terakhir untuk hajat tertentu. Nah kalau untuk hajat tertentu itu salah satunya ya buat ngisi kodam, kadang-kadang buat ada yang melariskan dagangan gitu. Kalau saya dulu waktu zaman dulu masih nakal-nakalnya dulu, itu buat gerandong, cari nomor togel. Jadi makanya saya juga tahu hal seperti ini gitu loh. Karena kalau di desa saya dulu itu semacam hiburan ya, karena memang nggak ada hiburannya ya yang gerandong seperti itu. Jadi teman-teman silakan tanya ya nanti, yang bisa bakar dupa lah, yang tahu doa bakar dupa atau bakar kemenyan, biasanya dia tahu kok juga. Jadi untuk masukkan kodam ke suatu benda, itu satu paket biasanya, belajarnya itu satu paket. Karena doa untuk bakar dupa itu paling nggak ada 3 itu tadi. Jadi cuma untuk wangian, untuk sesuguhan, yang ketiga untuk hajat tertentu. Tinggal nanti hajatnya apa, tinggal disebutkan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman biar tahu bedanya kodam dengan tuah atau yoni. Dan untuk yang kodam itu sebenarnya menghilangkan cukup mudah. Dan bisa dihilangkan. Dan biasanya kalau orang-orang yang ibaratnya suka menjual kayak jembatan gini ada kodamnya, itu ya nggak selamanya sih, karena memang nggak bisa selamanya gitu loh. Karena memang kodam itu bisa dibilang ya memang, kalau saya pribadi sih kurang suka, karena biasanya memang ada permintaannya gitu loh, permintaannya. Kalau saya sarannya lebih baik nggak pakai yang seperti itu. Mungkin di awal permintaannya wajar ya, tapi lama-lama ketika kita sudah tergantung, apalagi sudah dijanjiin sesuatu atau kekuatan atau sesuatu yang lebih yang wah, itu nanti ibaratnya si kodam itu mintanya juga lebih ekstrim lagi. Bukan cuma minta bunga, minyak wangi, bisa juga kayak makhluk hidup ya.
yaitu ayam, kambing, sapi, bahkan manusia seperti itu. Tapi awalnya biasanya ringan karena gimana pun mereka memang rata-rata itu ya ibaratnya ya banyak sih yang niatnya memang menjerumuskan manusia dan mereka usianya lebih tua. Jadi mereka sudah tahu lah ibaratnya kelemahan kita itu mereka sudah tahu. Jadi mungkin di awal biasanya kita menganggap kita bisa menguasai mereka, padahal enggak gitu loh. Padahal enggak. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian.